Salam cuan investor retail Indonesia. Saya Mahmud Yunus, host di channel Gosip Pasar, official channel dari Saham Bagus Trading Community. Nah, bersama saya ini narasumber yang sudah sejak tahun 2018 trading saham dan kripto. Nah, kita sebut atau kita panggil beliau dengan sebutan Pak Kiai Saham Bagus, Pak Ahmad Angke. Nah, ya kan? Ya, gimana Pak kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Terima cuan kasih. Ya? Cuan. Oke. Nah, hari ini Rabu tanggal 22 Oktober 2025, BI yang digadang-gadang sama investor retail dan juga pegiat pelaku bisnis atau pelaku trading saham akan menurunkan suku bunga. Ternyata tadi siang Pak Direktur BI, Pak Peri Warjio, menetapkan tetap, jadi tidak menurunkan. Nah, ini membuat gonjang-ganjing trading saham hari ini. Nah, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi setelah nanti sesi penutupan IHSG. Nah, bersama saya nih Pak Kiai Angka akan membahas ini dan bagaimana kegelisahan para trading saham hari ini Pak, pasca diumumkan tadi siang. Nah, monggo. Ya, terima kasih Mas Mahmud. Ya. Jadi teman-teman kalau ngelihat Mas Mahmud ini agak-agak nervous itu karena ini shooting pertama ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa beliau ini biasanya backgroundnya adalah penulis, kemudian tiba-tiba saya suruh jadi host. Nah gitu. Kalau saya ini kan memang banci tampil, jadi udah biasa ngomong depan kamera gitu ya. Iya. Beda sama dia gitu ya. Nah teman-teman, jauh hari sudah saya akan memprediksi kejadian ini ya, teman-teman, bahwa kita sejak hari Senin ya, Senin itu kita udah serok saham-saham perbankan, bahwa bahkan kalau teman-teman lihat TikTok saya, VT TikTok saya, edukasi saham bagus, sudah seminggu yang lalu, ya kira-kira di tanggal 25-an gitu ya, sekitar tanggal 25, kemudian 25 bulan lalu maksudnya, ya. Itu sudah saya bilang akan terjadi satu rotasi ya dari saham konglomerasi ke saham perbankan, dan itu benar-benar terjadi ya teman-teman, dari hari Jumat sampai dengan kemarin sampai dengan pagi ini pun sebenarnya investor asing itu sedang gemar mengkoleksi saham-saham perbankan kita lagi setelah kemarin mereka keluar ya. Nah, itu masuk lagi ya, karena apa? Karena di hari Senin, ingat di hari Senin ada satu pengumuman di mana itu adalah setahun kabinet dari Pak Prabowo, dan setahun ini menurut hasilnya adalah sangat luar biasa karena pertumbuhannya 5,2%, kemudian mata uangnya bagus ya. Kemudian jelas-jelas ditulis di berbagai media bahwa akan terjadi penurunan suku bunga Bank Indonesia atau disebut dengan BI rate. Nah, itulah kenapa kami di komunitas saham bagus sudah serok saham-saham perbankan sejak di hari Senin, teman-teman. Dan tadi pagi saya memberikan insight juga kepada teman-teman untuk segera taking profit saham-saham perbankan seperti BCA, BRI, Mandiri ya. Itu kita harus taking profit sebelum jam 9:10. Jadi begitu market dibuka harus langsung di TP, karena saya khawatir bahwa informasi penurunan suku bunga ini itu sudah menjadi rahasia publik sehingga orang-orang juga sudah mengkoleksi dan akan melepas atau melakukan taking profit pada hari ini, pagi ini tadi. Dan ternyata betul ya, jadi jam 8.55 kita semua sudah pasang automatic sell di aplikasi saham kita semua ya. Sehingga apa? Ketika jam perdagangan dimulai jam 9.00 langsung otomatis posisi kita terjual semua dan kita cuan luber. Nah, luar biasa itu. Kemudian
ya, kita tahu kemudian yang lain-lain ikut taking profit dan akhirnya Bank BCA, Bank Mandiri maupun Bank BRI itu turun. Kira-kira koreksinya sekitar 1 sampai dengan 2%. Nah, disitulah kemudian saya bilang bahwa karena bank ini lagi koreksi, ya, maka kita akan serok, ya, setelah jam 10, di mana jam 10 itu adalah fase koreksi, jam-jam koreksi itu biasanya jam 10 sampai dengan jam 11. Nah, kita serok tadi dan kita rencana sehabis makan siang sudah siap-siap riang gembira untuk menjambut bahwa kita akan taking profit di jam 2 dan antara jam 2 jam 3 pada saat Pak Peri Wajio kemudian mengumumkan penurunan suku bunga. Dan akhirnya teman-teman, apa yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kami ngikutin live Pak Peri Wajio, ya, kira-kira jam 2.30 beliau membuka dengan laporan tentang QRIS, tentang bla ini, bla itu, bla itu. Kira-kira jam 2:45 dia mengatakan tidak jadi turun bunga. Nah, disitulah saya bersama teman-teman saya langsung kita CL semua saham perbankan kita. Jadi kita tadi kira-kira rugi 0,5% lah sampai dengan 1% ya, karena kita buru-buru CL. Dan akhirnya BBCA kalau nggak salah ditutup dengan minus 2,8%. Ya, kemudian BBRI ya sama juga ya, mirip-mirip lah sekitar itu. Jadi ya kami terhindar dari kerugian. Nah, imbasnya apa nih Pak Kiai? Imbas dari keputusan ini nih. Iya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, tanggal 27 dan 28 itu kan The Fed ya, Bank Sentral Amerika itu kan 99,9% itu dipastikan akan menurunkan suku bunga 0,25% atau 25 basis point ya. Nah, kan ini aneh gitu ya. Ketika Bank Sentral Amerika nurunin suku bunga, biasanya Indonesia itu juga nurunin suku bunga supaya apa? Supaya tidak terjadi capital outflow, supaya dana asing itu tidak keluar. Misalkan kalau selisihnya cuma 1% gitu ya, misalkan kita kasih 5,5, di sana 4,5, maka orang akan tetap memilih Amerika karena meskipun Amerika 4,5 minus 1% dari tempat kita, ekonominya lebih besar, lebih stabil ya, kemudian mata uangnya lebih kuat, sehingga cenderung mereka akan memilih Amerika dibandingkan Indonesia. Nah, kalau nanti kejadiannya perbedaannya cuma 0,5%, ya pasti orang-orang itu akan semakin pindah ke Amerika. Jadi mereka nggak mau lagi menempatkan dananya di Indonesia, nggak mau nempatin dananya di Bursa Efek Indonesia. Ya, apa yang sudah dilakukan Pak Purbaya dengan Presiden Prabowo ya setahun ini gitu ya. Gimana kita jagain IHSG supaya sampai 8.000, bagaimana Danantara juga ikut bantu ketika Bursa Efek itu bulan Juli itu ada trading hold ya. Gara-gara Trump kemudian bursa jatuh, itu Danantara itu bantuin untuk serok di bawah, untuk menjadi liquidity provider gitu loh. Sehingga terselamatkanlah Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi semua orang itu berusaha menyelamatkan Bursa Efek Indonesia. Ya. Ya tapi kenapa Bank Indonesia justru begini gitu loh. Justru tidak pro terhadap visi untuk menyelamatkan Bursa Efek Indonesia, untuk menyelamatkan emiten perbankan yang sedang disukai oleh asing. Dan hari ini saya yakin ya nanti ketika sudah tutup market, kebetulan kita bikinnya memang ini langsung ya, to the point, jam-jam 4. Nanti jam 5 saya yakin capital outflow akan kembali 2 triliun lagi. Gitu Pak. Itu imbasnya itu. Jadi kemarin itu sudah bagus, capital inflow-nya udah 2 triliun lebih. Biasanya cuma 500 miliar, 200, 300, kemarin itu udah 2 triliun lebih gitu loh.
Jadi diprediksi akan keluarnya sebegitu juga. Ya keluarnya mungkin 2 triliun lebih lah mungkin ya. Mereka langsung takut ya. Mereka langsung takut loh. Kok begini gitu loh. Kok begini kesannya itu antar lembaga pemerintah itu nggak kompak gitu Pak. Nggak akur ya ini. Nggak akur gitu ya. Nah, pesan kepada trader yang lain kayak gimana Pak? Ini kan kejadiannya juga membuat imbas baik secara fisik ataupun psikologi para trader. Gimana? Ya jadi kalau kami trading saham itu harus fokus teman-teman. Kita harus ada benar-benar di layar komputer kita. Kita nggak bisa sambil kerja atau sambil lalu gitu ya. Jadi seorang full time trader seperti saya itu di depan laptop, di depan handphone ya, dari mulai opening sampai market tutup ya. Bahkan kalau bisa ya kencing berak pun ditahan gitu loh ya. Demi kita ini nggak ketinggalan market gitu loh. Nah sehingga ketika tadi itu kita ada reaksi pasar seperti itu, langsung kita bisa memutuskan Pak, apakah kita mau terus, apakah mau CL gitu. Seorang trader itu harus tegas gitu loh. Kalau sudah tahu dia itu di depannya jurang ya harus CL lah. Ya, dimana harapannya kita itu penurunan suku bunga itu akan menaikkan antusiasme investor retail, investor asing untuk masuk dan menaikkan harga emiten perbankan, tapi kemudian itu nggak terjadi, ya sudah kita akhirnya kita CL gitu loh, dan kita pindah ke saham lain. Kemana kita pindah tadi ya? Yaitu kita pindah ke saham emas dan saham konglomerasi seperti Pak Prayogo Pangestu, kita tadi serok-serok ya. Karena apa? Karena emas itu berkebalikan dengan suku bunga ya. Kalau suku bunganya tinggi, emas nggak laku ya. Kalau suku bunganya rendah, emas laku keras. Nah, ini suku bunganya tetap ya. Ya, suku bunganya tetap, tapi dolarnya juga lagi turun, dan emas semalam juga koreksi. Makanya kita langsung serok saham-saham emas seperti emiten emas, emiten Antam, ANTM, emiten BRMS ya, Bumi Resources Mineral, kemudian emiten ARCI Indonesia, kemudian tadi kita juga serok emiten HRTA. Ya, HRTA itu pabrik emas yang ada di Bandung. Ya, kita juga serok saham-saham Pak PP yang sudah murah, ada PTRO, ada BRPT, ada Cuan, ada TPIA, dan jangan lupa ada CDIA. Itu Pak. Sejak nih pasca diputuskan begitu, akhirnya kan trading pindah, nggak lagi beli perbankan. Ya. Pasti dia beli emiten lain, ya kan, saham-saham emiten lain yang juga sedang naik daun. Tadi yang sudah disebutkan beberapa saham konglomerasi, beberapa emas naik. Nah, apakah besok juga ada saham-saham yang terbang nih kira-kira? Kita tadi pagi-pagi langsung cuan luber bersama 3.000 anggota kita. Kita tadi langsung serok saham-sahamnya Haji Isam, ada JAR, ada TB, ada PGUN ya, dan ada FAS. 4 sahamnya Haji Isam tadi kita serok di bawah dan akhirnya arah semua Pak. Iya. Kemudian semua, ya. Tadi juga kita arah lagi Pak, yaitu kita masuk PP Presisi ya, dengan kode emitennya PPRE. Karena pada saat pagi saya baca koran Pak, kebetulan kita tiap hari itu baca koran bareng, karena saya tahu kalian tuh pasti sudah nggak pernah baca koran gitu loh. Iya. Pemalas gitu loh, ya nggak? Ya. Ini TikTok aja scroll. Iya, jadi yang baca koran tuh orang-orang seperti saya. Jadi saya baca koran gitu ya. Kemudian saya share ke teman-teman yang malas baca koran kan. Nah, salah satu di koran Kontan hari ini pagi ini itu disebutkan bahwa PT PP Presisi ya itu melakukan penambahan bisnis, bukan saja kontraktor, tapi sekarang dia punya tambang nikel. Nah, jadi narasi tambang nikel itu keren sekarang Pak. Dikit-dikit ngomong tambang nikel, dikit-dikit tambang nikel. Bahkan tahu nggak, yang dulu emiten namanya Modern ya, yang dulu punya Grey apa itu namanya, Grey Retail ya,
distributornya Fujifilm itu loh. Iya, Iya toh? film cemerlang. Iya toh? Heeh. Itu pun juga katanya juga mau beralih ke nikel. Oh iya. Jadi sekarang itu yang seksi itu adalah orang-orang bilang mau beralih bisnis nikel, mau beralih bisnis energi terbarukan, atau mau beralih ke bisnis sampah menjadi energi listrik, waste to energy ya. Waste to energy. Nah itu, jadi untuk besok sebenarnya terlalu dini pertanyaan Pak Mahmud gitu ya. Cuma Spill-spill akan dikit saya lah, kira-kira. jawab lah, karena biasanya saya butuh untuk menganalisa ngelihat data itu setelah jam 5 Jam sore 5 karena atau jam 6 lah gitu karena ya. di situ mulai bisa muncul dilihat broker summary-nya, dilihat tekanan beli jualnya, dilihat apa namanya data-data tentang investor asing masuk dan keluar, itu baru bisa jam 5 Pak. Jam 5 ya. Tapi Ini kita kira-kira jam 5 kurang ini. Tapi kira-kira yang menarik adalah besok itu juga mungkin masih menarik untuk emas ya, untuk beberapa emiten emas ya. Terutama ada tadi yang saya sebutkan, ada kode emitennya ada emas, ada BRMS, kemudian ada ARCI, kemudian ada Antam, dan kemudian ada juga PSAB boleh juga, kemudian ada juga HRTA. Nanti sama-sama kita lihat watchlist-nya ya. Kemudian yang kedua yang lagi menarik ini adalah emiten konstruksi Pak. Emiten konstruksi. Nah, karena Adikarya sama PT PP ini kan mau merger nih. Betul. Nah, jadi mulai sahamnya mulai seksi bergerak pelan-pelan, Mbak. Ya. Betul. Jadi Adi dan juga PT PP itu bisa Anda lihat dan terutama PPRE juga karena PPRE hari ini baru bergerak dan kemudian ARA. Siapa tahu besok ARA lagi kan gitu ya. Jadi bisa kita masukin di watchlist Adikarya atau dengan kode saham ADI. Kemudian PTPP dengan kode saham PTPP ya pembangunan perumahan dan juga PP Presisi PTPP Presisi dengan kode saham PPRE. Ya, itu mantep itu ya. Nah itu besok diperkirakan akan tetap terbang. Ya betul. Selain tetap saya konsisten dari awal ya. Di komunitas saya selalu kita koleksi ya, beberapa saham yang akan masuk ke MSCI tanggal 5 November ya teman-teman. Ya kira-kira yang akan masuk MSCI itu yang pertama PTRO, yang kedua Brand, yang ketiga BRMS, dan yang keempat EMTK. Jadi kita selalu koleksi saham ini, nanti kita TP pada saat pengumuman MSCI tanggal 5 November. Jangan pernah lupa ya. Jangan sampai 5 lupa. November. Ya, 5 November kita pesta pora lagi. Gitu. Ya, teman-teman. Apalagi, Pak? Satu lagi, ini sedikit komen Pak ya. Jadi kemarin ada saham WiFi yang dia mau masuk ke 3 KBLI baru. KBLI baru. Jadi dia mau memaksimalkan katanya 60% pengguna internet di Indonesia. Jadi masuk ke pelayanan penyediaan perangkat keras dari WiFi, dan terus juga dia akan melakukan dua KBLI lagi. Nah, itu dia sesuai dengan keterbukaan informasi yang dijelaskan sama manajemennya. Itu akan memperkuat proyeksi pasar dia dan juga eksistensi korporasinya. Nah, ya, Pak Mahmud kalau lihat sejarahnya di komunitas kita, WiFi ini kita koleksi sebelum orang kenal tentang WiFi loh. Jadi kita ini sudah koleksi WiFi seharga Rp800 loh. Bayangin, Rp800 Pak. Orang belum kenal apa. Itu perusahaan apa itu WiFi itu gitu kan, ya kan? Bahkan saking penasarannya itu saya datengin kantornya yang di Fatmawati itu yang cuma dua ruko sederhana saja, Pak. Dan sebelum Pak Hasim masuk itu. Iya, betul. Sebelum Pak Hasim masuk, begitu Pak Hasim masuk harganya meledak di atas 1.000 itu Pak, gitu loh. Nah, dan WiFi ini selalu kita jadikan saham multi bagger. Jadi kita ngambil udah dari harga 800 dan kemudian sekarang udah harganya kemarin sempat menyentuh 4.200 ya. Kemudian koreksi ke sekitar 3.200, 3.400, 3.500 lah. Tapi saya yakin Pak, WiFi ini akan sampai 5.000. Akan sampai 5.000 karena apa? Data ya.
emiten data itu kan lebih kecil dari WiFi. Iya. Dan juga industrinya sama mirip-mirip. Iya. Itu ada harganya sekarang 6.100, 6.200 Pak. Iya kan? WiFi itu 3 kali lipat lebih gede daripada data. Betul. Harganya baru 3.000 gitu loh. Jadi masih akan naik lagi. Apalagi hari ini WiFi ngumumin dia kolaborasi dengan, tahu nggak siapa? ITMG. Kok ITMG? TBIG, ya. TBIG. Tower Bersama Indonesia punyanya Sandiaga Uno. Dan juga dia juga kerjasama lagi dengan siapa? Dengan SEN, Central apa ya? SEN itu CENT itu apa? Sentrin, Sentrin Internet lah, kode sahamnya CENT yang tadi kita juga ambil dan kita cuan juga Pak. Begitu lihat bahwa begitu kita baca berita WiFi bekerja sama ITMG sama SEN CENT, langsung entry Pak, gitu. Ya nanti buktinya kalau saya bohong nanti sama Mas Sudrajat akan di screenshot foto saya yang saya jual hari ini apa aja ya. Jadi saya bukan bokis nih, nanti dikira Kiai ini cuma omong-omong doang. Ini bukan omong-omong ya. Enggak lah. Ini prediksi berdasarkan beberapa sumber informasi tadi Pak ya. Dan yang jelas ya teman-teman, saya bersama komunitas saham bagus itu setiap hari live trading, setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat ya toh. Jamnya jam 8 sampai dengan jam 12, kadang jam 4 sore. Jadi apa yang ada di laptop saya itu semua orang masyarakat dunia itu tahu Pak. Saya beli apa, jual apa. Jadi nggak mungkin saya ini hoak-hoak kayak orang-orang itu yang di sebelah sana cuma ngasih spill-spill aja. Tapi nggak tahu nih dia trading beneran apa kagak. Nah, terima kasih Pak ya, ini informasinya luar biasa nih. Dan di akhir nih sebelum kita closing, jangan lupa para pemirsa, para pelaku dan juga mereka yang ingin menambah portofolio bisnis trading sahamnya, jangan lupa ikuti workshop saham bagus. Nah, tanggal berapa itu Pak Yai? Oh iya, betul. Saham bagus. Ya, buat Anda yang sekarang itu sering loss, ya, sering nyangkut, ya sering CL gitu loh. Ya enggak, Anda pengen kaya tapi nyatanya malah bangkrut gitu ya. Terus Anda sudah lelah ya ikut kelas-kelas di mana yang ngajar itu sebenarnya juga bukan trader, hanya seorang inspirator mungkin kan gitu ya. Dan tidak membimbing Anda di dalam trading setiap hari. Ya, mungkin Anda coba kelas sekolah saham kita di Saham Bagus, di mana kita 3 hari ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu jam 9 sampai dengan jam 4 sore melalui Zoom. Kenapa saya bikin Zoom? Supaya seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada Anda bisa ikut gitu. Tapi Anda nggak boleh tidak fokus ya. Nah, jadi kalau Anda masuk kelas saya, kamu harus fokus dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore benar-benar belajar, nggak boleh bermain, nggak boleh pergi, nggak boleh tidur, nggak boleh rebahan, pokoknya harus fokus belajar. Nah, apa yang diajari itu ada 3. Yang pertama, hari pertama kita ajari fundamental analisis, bagaimana kita menilai prospek sebuah saham, harga wajarnya berapa, baca laporan keuangannya bagaimana, itu saya ajari. Kemudian yang kedua, technical analysis. Di situ Anda akan belajar tentang bagaimana membaca grafik, indikator yang mudah sehingga Anda bisa menentukan di mana titik terbaik Anda entry untuk beli dan di mana Anda titik terbaik entry untuk jual. Dan yang ketiga, khusus di market Indonesia ini saya ajarin bandarmologi. Bandarmologi bagaimana kita sebagai investor kecil itu follow money, ya, follow smart money, follow the bandar. Ya, jangan kita melawan bandar. Jadi bandar masuk kemana kita ikut, bandar harga rata-ratanya berapa kita juga ngikutin itu. Nah, itu di hari ketiga yang paling penting itu. Jadi 3 ilmu saham yang paripurna Anda akan dapatkan dan hanya investasinya 1 juta rupiah saja untuk 3 hari workshop full day, dan Anda akan dapat rekamannya dari workshop itu dan dapat diktat dan bukunya. Nah, plus diktat dan bukunya juga bisa masuk ke komunitas saham. Ya, bisa masuk ke komunitas saham bagus. Anda boleh ikut trading bersama kami dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai dengan jam 12 siang, kadang sampai sore. Bahkan kalau nanti
ada kiamat kita juga masih trading setengah hari. Jadi kita nggak pernah libur nih Pak. Nggak pernah libur ya. 7 hari full itu ya. 7 hari full. Dan saya adalah full time trader ya. Saya tidak punya kegiatan lain selain saya trading. Karena kenapa kita bikin channel Gosip Pasar ini? Karena sebenarnya sebagai trader itu ada satu prinsip yang Anda harus pegang. Buy on rumor, sell on news. Jadi kalau Anda itu harus beli saham itu ketika ada rumor-rumornya, ketika ada gosip-gosipnya. Kalau beritanya sudah naik, udah terlambat, orang sudah TP, Pak. Gitu. Sudah nggak seksi lagi ya. Orang sudah TP, Anda baru masuk. Anda namanya cuci piring itu. Nah, jadi Udah pesta kita bersihin. jadi jangan hobinya cuci piring, Pak. Gitu ya. Nggak. Meskipun pekerjaan Anda sebagai ikatan suami takut istri memang nyuci piring di rumah kan gitu sampean kan gitu ya. Tapi tidak begitu disahami. Oh, nggak boleh di situ, nggak boleh cuci piring, nggak boleh. Cuci piring itu Jangan cuci piring, Pak. kita yang bersihin apa ya. Gitu. Matur suwun Pak ya. Ya. Kita sambung lagi. Iya. Mantap. Ya, Kita sip. ngobrol-ngobrol di channel ini dan saham bagus Pak ya. Ya. Saham bagus, pembela investor retail Indonesia.